Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, pagi hari ini saya rindu kita belajar tentang bagaimana menghadapi pencobaan supaya kita menang dari pencobaan. Di mana konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa di mana Yesus dicobai oleh iblis. Saudara, saat ini saya rindu mengajak saudara merenung sebentar. Menurut saudara, apakah Yesus bisa jatuh ke dalam dosa? Apakah Yesus bisa berdosa? Mungkin dari pertanyaan ini saudara memberi banyak jawaban, dan dari banyak jawaban itu tergolong menjadi dua. Ada yang bisa berkata bisa, ada yang berkata tidak. Saat ini saudara, saya mau menegaskan bahwa Yesus tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Karena kalau dia jatuh ke dalam dosa, maka dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tidak memiliki bibit dosa dalam dirinya. Dia sempurna dan dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Dan kalau demikian,
Apa artinya dia dicobai? Kan tidak mungkin dia jatuh ke dalam dosa. Itulah yang saya rindu kita renungkan, saudara, bahwa Yesus yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, yang tidak mungkin kalah dari pencobaan, itu pun masih dicobai oleh iblis. Apalagi saya dan saudara. Artinya apa, saudara? Saya rindu saat ini, pagi ini, kita sadar bersama bahwa iblis akan terus mencobai kita. Kalau Tuhan yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, itu pun dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Dan setelah dia kalah, saudara, dia tidak berhasil mencobai Yesus. Kalimat terakhir di ayat 13 itu masih dikatakan, ia undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya dia masih akan berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Padahal Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa karena dia adalah Tuhan. Itu pun masih diperjuangkan oleh iblis. Iblis tahu Yesus Tuhan? Tahu. Dia berkali-kali berkata bahwa engkau adalah anak Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Dia tahu Yesus adalah Tuhan, dan dia tahu Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa karena dia adalah Tuhan. Tapi itu pun dia masih perjuangkan untuk mencobai Yesus. Artinya sekali lagi, kalau Yesus pun dicobai padahal dia tidak mungkin jatuh dalam dosa, saya dan saudara akan terus dicobai oleh iblis. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana menang dari cobaan-cobaan iblis. Bagaimana kita berhasil memenangkan segala cobaan iblis dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, saudara, saya rindu kita belajar apa yang menjadi kunci sehingga Yesus bebas atau menang dari pencobaan, dan apa yang perlu kita belajar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya rindu ada 3 hal yang kita akan belajar, saudara, yang sangat penting untuk kita menang dari pencobaan. Yang pertama, kita perlu mengenali pencobaan iblis. Artinya apa, saudara? Bahwa jika kita berperang, kita perlu mengenali strategi musuh supaya kita tahu bagaimana cara menghadapi musuh. Demikian juga dalam menghadapi pencobaan iblis, kita perlu mengenali strategi atau dalam hal apa atau bagaimana iblis mencobai kita, supaya kita tahu cara menghadapinya. Itu yang pertama, kita perlu mengenali bagaimana dan dalam hal apa iblis mencobai kita. Nah, kalau kita lihat ketika Yesus dicobai sampai 3 kali, saudara, maka pencobaan pertama ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Pada saat iblis mencoba Yesus dan memerintahkan dia untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus sedang sangat kelaparan karena dia baru saja selesai puasa. Lihat, saudara, iblis mencobai dalam keinginan daging. Dia tahu Yesus sedang berpuasa dan dia sangat kelaparan, sehingga di sanalah dia masuk. Dia mencoba Yesus dalam keinginan dagingnya, di mana dia lapar, sehingga iblis memerintahkan dia mengubah batu menjadi roti. Kalau Yesus lakukan, berarti dia tunduk kepada iblis. Tapi Yesus menegaskan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Artinya, saudara, bahwa kita harus tahu bahwa keinginan-keinginan daging kita itu menjadi target bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi sadari hal itu. Kenali hal itu, saudara. Pahami hal itu, bahwa saudara harus siaga, berjaga-jaga, supaya jangan sampai keinginan-keinginan daging saudara, hawa nafsu saudara, dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan saudara. Itu yang pertama yang perlu kita kenal. Dan yang kedua, strategi iblis yang perlu kita kenal dalam mencobai adalah ayat yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara, setelah iblis gagal mencoba Yesus dalam keinginan daging, dia kemudian memperlihatkan kemewahan dunia kepada Yesus, dan kemudian dia berkata kepadanya bahwa dia akan memberikan itu kepada Yesus jika Yesus menyembah dia. Kemewahan dunia. Artinya, saudara, yang kedua, pencobaan yang diberikan oleh iblis adalah pencobaan dalam hal keinginan terhadap kemewahan dunia. Bukankah hari ini juga
iblis masih menggunakan itu, bahkan sedang menggunakan itu untuk menjatuhkan dan menghancurkan semua manusia, saudara. Keinginan akan kemewahan dunia. Adakah yang salah akan kemewahan dunia? Tidak ada yang salah dengan kemewahan dunia. Tetapi jika untuk mendapatkan kemewahan dunia ditempuh jalur-jalur yang salah, ditempuh jalan iblis, atau dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya sudah melakukan dengan caranya iblis, cara yang jahat, cara yang tidak benar untuk memperoleh kemewahan dunia. Itu yang jadi masalah, saudara. Jadi yang kedua, kenali bahwa iblis mencobai manusia melalui kemewahan dunia. Dengan demikian kita siaga, saudara. Kita boleh meraih kemewahan dunia, tapi jangan pakai cara iblis untuk meraih kemewahan dunia. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, saudara, pencobaan yang terakhir yang diberikan kepada Yesus di ayat 9 sampai 11, di sana diberikan pencobaan yang ketiga kepada Yesus, di mana dia dibawa kepada bubungan bait Allah, dan kemudian iblis berkata, jatuhkanlah dirimu, karena ada firman Tuhan yang berkata bahwa engkau akan ditantang oleh malaikat sehingga kakimu tidak terantuk. Apa itu, saudara? Pencobaan ketiga ini adalah pengakuan. Karena kalau Yesus lompat dari bubungan bait Allah dan kemudian ditatang oleh malaikat, akan ada pengakuan bahwa itu sesuatu yang spektakuler, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya, saudara, bukankah di hari ini juga iblis masih terus menjatuhkan manusia, di mana untuk mendapatkan pengakuan manusia menempuh cara-cara yang salah supaya dianggap hebat, supaya diakui. Manusia menempuh cara-cara yang salah. Kenali hari ini, saudara, iblis masih bekerja menjatuhkan, menghancurkan manusia melalui perolehan akan pengakuan. Jadi hari ini kita belajar, kita harus menang untuk melawan, untuk menghadapi segala cobaan iblis. Kita harus menang. Dan cara pertama untuk kita menang adalah kenali dalam hal apa kita dicobai. Di mana yang pertama, iblis masih mencobai manusia dalam keinginan daging. Yang kedua, dalam keinginan kemewahan dunia. Yang ketiga, dalam keinginan akan pengakuan. Hati-hati, saudara, waspada akan ketiga hal itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menang menghadapi cobaan iblis? Kalau kita lihat dalam 3 kali pencobaan ini, saudara, selalu dijawab oleh Yesus, ada tertulis, ada firman. Artinya apa, saudara? Yesus menjawab, Yesus menghadapi segala cobaan iblis melalui firman Tuhan. Dan hari ini pun kalau saya dan saudara rindu menang menghadapi cobaan iblis, selain kita harus mengenal apa yang menjadi strategi iblis, yang kedua, kita harus punya pertahanan. Pertahanan apa yang harus kita punya? Firman, saudara. Kita harus memiliki firman supaya kita menghadapi cobaan iblis melalui pemahaman akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita paham akan firman Tuhan, kita tinggal ucapkan firman Tuhan itu. Karena kita mengerti bahwa inilah yang benar, firman inilah yang benar. Kalau iblis mencobai kita, kita berpegang kepada firman Tuhan yang kita pahami. Itu sebabnya strategi kedua untuk kita menang terhadap cobaan iblis, miliki pemahaman akan firman Tuhan. Gunakan waktu-waktu saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Channel ini salah satu solusi bagi saudara untuk setiap hari, setiap pagi untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya membuat 2 channel untuk renungan. 1 renungan pagi, yaitu channel ini, dan kemudian 1 renungan malam, yaitu channel audio Alkitab. Kedua channel ini dibuat, saudara, untuk menjawab kebutuhan anak-anak Tuhan, supaya setiap hari pagi-pagi sebelum bekerja merenungkan firman Tuhan, sehingga sepanjang hari dijalani berdasarkan prinsip firman Tuhan, dan malam hari sebelum beristirahat renungkan lagi firman Tuhan, sehingga selalu diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi yang kedua, untuk menghadapi cobaan iblis, hadapi dengan strategi memahami firman Tuhan supaya kita menang melawan iblis. Dan yang berikutnya, saudara, yang menjadi alasan ketiga sehingga Yesus mengalami kemenangan dalam menghadapi pencobaan, di ayat pertama dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus
kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan tinggal di sana untuk dicobai oleh iblis. Dengar saudara, kemenangan Yesus alasannya yang ketiga adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberi kemampuan, Roh Kudus itu yang memberi kekuatan. Dan firman ini juga mengajarkan kepada setiap kita untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis, saudara. Selain kita harus mengenal strateginya, selain kita harus punya pertahanan yaitu firman Tuhan, kita juga harus punya kuasa dari Roh Kudus. Kita harus punya kekuatan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa yang lebih besar dari segala kuasa di dunia ini, lebih besar dari kuasa iblis. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi saya menegaskan, kalau Yesus pun dicobai padahal dia tidak mungkin jatuh dalam dosa, itu pun masih diperjuangkan oleh iblis untuk dicobai. Apalagi saya dan saudara. Dia akan terus mencobai kita untuk menjatuhkan kita. Tetapi biarlah setiap kita menang atas pencobaan iblis. Hari ini kita akan jalani hari kita, saudara. Kita akan memulai pekerjaan aktivitas kita. Biarlah apapun cobaan yang akan diberi oleh iblis, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Dan kita sudah belajar bagaimana untuk kita menang bersama dengan Tuhan. Kenali strategi iblis. Yang kedua, bagaimana kita menang atas segala cobaan iblis. Miliki pertahanan yaitu firman Tuhan. Dan ketiga, bagaimana untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis. Miliki kuasa yaitu kuasa Roh Kudus. Itu yang sudah kita renungkan dari firman Tuhan ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menerangi pikiran saudara, menerangi hati saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara menjalani hari ini dengan penuh semangat untuk menang dari segala tipuan dan cobaan iblis. Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang menyertai saudara. Sebelum kita menjalani hari ini, saudara, terlebih dahulu kita akan berdoa. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini, ya Tuhan. Hamba berdoa, ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka, ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya, ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil, ya Tuhan.
dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa, Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan.
Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal.
Ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.